Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Wah, hebat. Selamat datang adik-adik di Sabtu Ceria Sekolah Minggu HKBP Taman Wisma Asri. Bagaimana? Adik-adik bersukacita kan hari ini? Pasti dong Kak, kita harus selalu bersuka cita. Benar sekali Kak Anggi, karena kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan cerita. Tapi sebelum kita memulai acara kita, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari lipat tangannya adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena saat ini kami bisa mengikuti kegiatan Sabtu Ceria. Biarlah Tuhan yang memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga sampai acara kami ini berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, senang sekali ya Kak Cika. Kali ini di Sabtu Ceria ini kita bisa bernyanyi bersama dan memuji Tuhan bersama. Nah, nih Kak Cika, kita juga ada yang spesial nih. Oh ya, apa itu Kak Anggi? Nah, kita mempunyai tema khusus untuk Sabtu Ceria kita kali ini. Apa Kak temanya Kak? Temanya itu Aku Menang Bersama Tuhan Yesus, yang terambil di dalam ayat Alkitab dari Mazmur 117 ayat 2 dengan bunyi, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Wah, berarti kasih dan setia Tuhan itu hebat ya Kak? Hebat dong Kak untuk kita semua. Nah, adik-adik, di Sabtu Ceria ini kita akan membahas satu tokoh yang ada di dalam Alkitab. Apakah adik-adik tahu siapa dia? Wah, siapa ya? Adik-adik di rumah tahu nggak ya siapa tokohnya? Bagaimana kalau kita kasih kata kuncinya saja Kak? Boleh Kak Cika. Yang pertama, dia itu adalah seorang raja. Yang pertama seorang raja adik-adik, kira-kira siapa ya? Terus apa lagi Kak? Yang kedua, dia adalah seorang raja yang memiliki sahabat. Seorang raja memiliki sahabat. Terus ada lagi nggak Kak? Ada. Yang ketiga, dia sebelum menjadi raja adalah seorang gembala. Tuh adik-adik, udah seorang raja, punya sahabat, dan dia dulunya seorang gembala. Kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak ya? Udah bisa ditebak belum nih siapa? Coba, tahu tidak jawabannya? Wah, ada yang benar Kak jawabnya. Ya, benar sekali. Dia adalah Daud. Nah, apakah adik-adik sudah siap mendengarkan cerita tentang Daud? Siap dong Kak. Oke, adik-adik, tema kali ini bercerita tentang Daud. Di sini kakak akan menjelaskan bagaimana kasih dan setianya Tuhan terhadap kehidupan Daud. Ada beberapa, sebenarnya banyak sih Kak, tapi kakak akan memberikan beberapa contohnya saja. Yang pertama adalah kasih setia Tuhan kepada Daud ada di dalam kehidupannya Daud pada saat Daud diurapi oleh Tuhan menjadi seorang raja. Adik-adik tahu tidak? Waktu Daud sebelum menjadi raja, dia adalah seorang gembala. Dan pada saat dia menjadi seorang gembala, dia membawa kawanan dombanya ke padang rumput. Dan saat dia menjaga kawanan dombanya itu, dia bisa memainkan alat musik. Tahu tidak alat musik apa yang dia mainkan?
Ya, benar. Alat musiknya adalah kecapi. Dia dapat memainkan kecapinya, memuji memuliakan nama Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah sangat mengasihinya dan kasih setianya tidak berlalu daripadanya. Wah, hebat ya Kak. Daud dikasihi oleh Tuhan. Ya, Tapi nggak cuma Daud Kak yang dikasihi oleh Tuhan. benar sekali Kak Adik-adik di Anggi. rumah juga dikasihi oleh Tuhan. Nah, Kita semua dikasihi oleh Tuhan. iya, benar sekali Kak. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik memiliki pengalaman yang serupa dengan Daud? Di mana adik-adik diberkati menjadi seorang pemimpin. Seperti waktu adik-adik menjadi ketua kelas. Atau ketika adik-adik menjaga adik-adik kalian di rumah. Atau ketika adik-adik diminta untuk memimpin doa. Bagaimana perasaan adik-adik? Pasti senang bukan? Nah, itulah salah satu bentuk kasih setia Tuhan kepada adik-adik. Wah, Kak Cika enak sekali ya menjadi Daud dikasihi oleh Tuhan. Kak, kalau kita dikasihi oleh Tuhan, itu berarti kita disebut sebagai anak Tuhan loh Kak. Betul sekali, Kak. Sama seperti lagu kita yang satu ini Kak. Mari kita bernyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Judulnya Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Nah, Kak, kasih setia Tuhan kepada Daud itu Ya. nggak cuman ketika Daud diurapi menjadi seorang raja, tapi juga ketika Daud dimenangkan melawan Goliat. Adik-adik pasti tahu kan ceritanya ketika Daud melawan Goliat. Adik-adik tahu ketika Daud masih muda, Daud itu badannya kecil dan dia hanya memiliki senjata, ketapel, dan batu saja. Namun karena kasih Tuhan yang sangat besar kepada Daud, Daud dimenangkan melawan Goliat. Goliat itu badannya besar. Lalu dia mempunyai senjata yang lengkap Kak dan dilengkapi dengan baju perang yang lengkap. Tetapi karena kasih Tuhan maka Daud dimenangkan. Sama Kak, tidak cuma Daud yang dimenangkan oleh Tuhan. Adik-adik di rumah juga dimenangkan oleh Tuhan. Yaitu ketika adik-adik dimenangkan untuk melawan perbuatan jahat. Ketika ada perbuatan jahat, adik-adik dimampukan oleh Tuhan untuk bisa mengalahkan itu. Lalu ketika adik-adik memiliki rasa malas nih Kak, Oh iya? rasa bosan. Betul sekali, Kak. Nah ketika adik-adik mau marah, tetapi karena kasih Tuhan, adik-adik menjadi tidak marah lagi. Itu Kak, dan yang terakhir, adik-adik dimampukan untuk melawan godaan dari iblis. Hebat ya Kak Tuhan itu. Wah, berarti adik-adik di rumah bisa kita sebut sebagai pasukan Kristus dong Kak. Karena mereka sudah menang. Iya dong Kak, Daud adalah pasukan Kristus. Nah kita juga semua adalah pasukan Kristus yang diberi kemenangan oleh Tuhan untuk melawan setiap kejahatan. Seperti lagu kita yang satu ini Kak, judulnya Pasukan Kristus. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik sambil bangkit berdiri. Pasukan Kristus bersiap
bersiaplah maju, angkat kepala, pandang ke depan, hadapi musuh dengan berani, lawan si iblis dengan imanmu. Awas, awaslah jangan kau lengah, walau kau kecil kau harus menang. Ayo kawan kita maju, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang beri menang. Pasukan Kristus bersiaplah maju, angkat kepala, pandang ke depan, hadapi musuh dengan berani, lawan si iblis dengan imanmu. Awas, awaslah jangan kau lengah, walau kau kecil kau harus menang. Ayo kawan kita maju, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang beri menang. Baik adik-adik, kita lanjutkan kembali. Apalagi ya kira-kira bentuk kasih Tuhan kepada Daud? Bentuk kasih dan setia Tuhan kepada Daud ialah Daud diberikan seseorang yang begitu mengasihinya, yaitu Yonatan. Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Tahukah adik-adik, kalau Raja Saul membenci Daud, tetapi Tuhan membuat Yonatan memiliki kasih terhadap Daud. Sehingga Daud mendapat kasih dari Yonatan. Seperti itu, Kak. Iya dong Kak, ketika kita dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan orang-orang yang mengasihi kita juga Kak. Betul. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga memiliki orang-orang yang begitu mengasihi adik-adik seperti Daud? Ya, pasti. Siapa saja mereka? Ya, benar sekali. Mereka adalah mama, papa, kakak, adik, dan teman-teman. Itulah salah satu bentuk kasih setia Tuhan kepada adik-adik. Tapi Kak, ketika kita dikasihi oleh Tuhan, itu tidak berhenti hanya kepada diri kita aja Kak. Betul sekali, Kak. Tetapi kita juga harus mengasihi sesama kita. Seperti lagu kita yang satu ini Kak, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah Kak Cika, dari tadi kita sudah membahas nih Kak, kasih setia Tuhan kepada Daud. Dari tadi yang pertama ketika Daud diberkati Tuhan menjadi seorang raja. Lalu yang kedua ketika Daud dimenangkan untuk melawan seorang Goliat. Dan yang ketiga
ketika Daud memiliki orang-orang yang mengasihinya. Hebat kan Kak Tuhan itu? Betul, Kak. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan dan sudah membahas apa saja sih bentuk kasih dan setia Tuhan kepada Daud, terlebih kepada adik-adik. Nah, sekarang bagaimana cara adik-adik menunjukkan kasih dan setia adik-adik kepada Tuhan? Apalagi dengan situasi sekarang ini. Mungkin adik-adik merasa sedih, merasa putus asa, merasa kecewa, atau bahkan marah. Tetapi adik-adik perlu ingat, ada kasih dan setia Tuhan yang selalu menyertai adik-adik. Apa saja itu? Apakah adik-adik tahu? Ya, yang pertama, adik-adik rajin berdoa dan membaca Alkitab. Itu salah satu bentuk kasih setia adik-adik kepada Tuhan. Selain itu, adik-adik bisa beribadah bersama mama papa, kakak adik di rumah dan memuji Tuhan. Tapi Kak, Ya, ada juga nih Kak, kita juga harus mengasihi sesama kita. Misalnya, kita bisa membantu mama papa di rumah untuk menyapu rumah, mencuci piring, menjaga adik. Dan kita juga bisa nih Kak, menolong teman yang kesusahan. betul sekali Kak Anggi. Benar Kak. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyatakan kasih dan setia kita kepada Tuhan. Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk dalam aktivitas. Wah, kira-kira aktivitas Sabtu Ceria kali ini apa tuh Kak? Ya, aktivitas kali ini adalah pertama, adik-adik mempersiapkan satu lembar kertas berukuran A4 atau HVS atau F4. Tapi Kak, kalau aku nggak punya HVS di rumah gimana? Gak apa-apa, adik-adik bisa menggunakan satu lembar dari buku tulis. Ya, adik-adik mempersiapkannya ya, apa saja kok. Bisa berwarna ataupun bisa berwarna putih. Nah, ketika adik-adik sudah mempersiapkannya, adik-adik bisa membaginya menjadi 2 bagian. Seperti ini. Nah, di bagian dalam, adik-adik membuat tulisan dari kedua sisi. Di sisi kiri adik-adik, adik-adik tulis, kasih setia Tuhan kepadaku. Boleh lebih dari satu ya adik-adik. Dan di sebelah kanan adik-adik, adik-adik tulis, kasih setiaku kepada Tuhan. Dan boleh lebih dari satu. Mudah kan? Nah, bagaimana dengan covernya di bagian depan? Di bagian depan, adik-adik tulis judulnya Aktivitas Sabtu Ceriaku. Lalu di bawahnya, adik-adik tulis nama adik-adik dan kelas adik-adik. Setelah itu, adik-adik boleh menghiasnya sesuai dengan kreativitas adik-adik. Begitu Kak Anggi, mudah kan? Mudah dong Kak. Nah Kak, aktivitas kali ini kapan dikumpulkannya? Oh ya, aktivitas dikumpulkan hari ini jam 4 sore sampai jam 5 sore ya adik-adik di Gereja HKBP Taman Wisma Asri. Ditunggu ya sama kakak-kakaknya. Jangan sampai lupa ya adik-adik, dikerjakan dengan baik. Ya, karena ketika adik-adik mengumpulkan aktivitas adik-adik dapat menukarkannya dengan hadiah. Wah, ada hadiahnya Kak. Pasti dong Kak. Wah. Asik kan? Semangat adik-adik. Jangan lupa ya, dikumpulkan aktivitasnya. Wah, senang sekali ya Kak, Sabtu Ceria kali ini kita boleh belajar dari kisah Daud yang diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kita juga adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi, kita juga harus memberikan kasih kita ya kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, Kak,
Ya. Ketika kita mau mengasihi orang-orang di sekitar kita dan tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Dan pada akhirnya kita akan keluar menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kemenangan. Betul sekali Kak Anggi. Iya Kak, seperti ayat Alkitab kita tadi dari Mazmur 117 ayat 2, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, mari kita bernyanyi kembali. Kita angkat pujian. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Adik-adik, demikianlah Sabtu ceria kita kali ini. Bagaimana adik-adik, tetap bersuka cita kan? Ya, betul sekali. Tetap semangat ya. Sebelum kita mengakhiri acara kita, mari kita berdoa bersama. Doanya akan dipimpin oleh Kak Anggi. Silakan Kak Anggi. Kita berdoa ya adik-adik. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah Engkau berikan kepada kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam acara Sabtu Ceria Sekolah Minggu kali ini. Tuhan, ajar kami untuk boleh menjadi seperti Daud yang Engkau kasihi dan mengasihi orang-orang di sekitarnya. Berikan kami hati ya Tuhan yang mau untuk patuh dan taat kepada Tuhan, yang mau untuk mengasihi sesama kami, agar kiranya nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami ini adalah orang-orang yang berdosa, kiranya Tuhan yang mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Nah, terima kasih adik-adik untuk kehadirannya di acara Sabtu Ceria Sekolah Minggu kali ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.